bahwa satu, awal dari pernikahan dini, awal dari perselingkuhan di status quo adalah aplikasi-aplikasi kencan seperti Bumble, Tinder, dan lain sebagainya, yang membuat perempuan tidak memiliki harga diri lagi, yang membuat perempuan akan dicap buruk oleh lingkungannya bahwa kamu itu buruk, tidak punya harga diri lagi. Maka dari itu, di sisi pemerintah akan mengecam aplikasi ini, akan mencabut aplikasi ini sebagai gerakan feminisme untuk mengembalikan harga diri perempuan, untuk mengembalikan hak dari perempuan itu sendiri, bukan. Tapi juri, dua aktor penting di sini yang harus dilindungi. Satu, remaja, dalam hal ini remaja yang perempuan, tapi dua, orang yang sudah berpasangan. Saya rasa dua aktor ini harus dilindungi sebagai gerakan feminisme karena aktor-aktor perempuan ini di kalangan masyarakat sudah dicap buruk karena mereka tidak mempunyai harga diri lagi, karena mereka menggunakan aplikasi kencan ini untuk mencari pasangannya. Tapi sebelum itu, mari lihat pembingkaian dalam debat ini. Satu, apa sih gerakan feminis itu? Yuri, gerakan feminis adalah tindakan yang dilakukan dalam perlindungan perempuan yang menunjukkan perempuan tidak selalu di bawah, karena gerakan ini yang dapat memerdekakan perempuan itu sendiri, bukan. Tapi dua, aplikasi kencan itu seperti apa? Yuri, aplikasi kencan itu sendiri adalah aplikasi yang mempertemukan antara perempuan dan laki-laki dalam satu aplikasi itu, seperti Bumble, Tinder, dan lain sebagainya. Tapi tidak, di sini saya akan jelaskan apa bedanya aplikasi ini dengan media sosial yang ada seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yuri, aplikasi kencan seperti Bumble itu sendiri khusus untuk mempertemukan lawan sejenis mereka, sehingga saya rasa ini lebih besar potensinya untuk perselingkuhan jika mereka sudah mempunyai pasangan, untuk perlakuan buruk seperti zina dan lain sebagainya oleh perempuan remaja itu. Tapi media sosial itu sendiri adalah sumber penyampaian informasi, bukan dikhususkan untuk mencari jodoh, bukan dikhususkan untuk mencari pasangan, tapi untuk berbagi informasi yang ada di status quo. Tapi kenapa pada akhirnya aplikasi kencan itu buruk? Satu, berpotensi timbulnya tindakan kriminal seperti kekerasan seksual. Karena ketika mereka sudah saling ketemu dalam aplikasi itu, mereka saling merasakan kenyamanan, sampai pada akhirnya akan ada tindakan yang membuat harga diri perempuan itu hilang, seperti tindakan kekerasan seksual, pub, atau lain sebagainya. Karena ketika perempuan ini sudah diberikan kenyamanan oleh laki-laki itu, maka laki-laki akan mengancam perempuan bahwa apakah kamu sayang kepadaku? Ketika kamu sayang kepadaku, maka kirimkan aku fotomu. Tapi dua, ini juga akan berpotensi menimbulkan perselingkuhan karena aplikasi kencan seperti Bumble dan Tinder ini merupakan aplikasi yang mempertemukan antara lawan jenis. Kami paham bahwa ada syarat untuk bisa mengakses aplikasi itu, seperti berusia umur 18 tahun, seperti single dan lain sebagainya. Tapi Yuri, saya rasa syarat di aplikasi online itu bisa dipalsukan, bukan? Artinya adalah syarat-syarat ini yang membuat potensi bagi perempuan itu hilang, karena yang membuat perselingkuhan itu akan terjadi karena syarat-syarat itu yang ada di aplikasi itu bisa dipalsukan. Tapi tidak akan berpotensi adanya pernikahan dini karena di status quo remaja atau Gen Z sendiri atau orang-orang dewasa sendiri itu lebih dominan terhadap perkembangan teknologi yang ada, bukan? Artinya adalah Gen Z atau remaja sendiri itu telah menggunakan aplikasi kencan seperti ini di status quo yang mengakibatkan adanya kenyamanan oleh laki-laki itu yang nantinya akan bertemu, ketika mereka nyaman nantinya akan bertemu satu sama lain, dan kita tidak mengetahui apakah laki-laki itu baik, apakah laki-laki itu memiliki sikap yang dapat melindungi perempuan itu. Kita tidak tahu itu, maka dari itu akan ada potensi pernikahan dini karena nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ketika mereka saling mencintai, ketika mereka sudah ada nafsu untuk melakukan hal itu. Tapi bagaimana gerakan feminis ini akan dilakukan oleh pemerintah, oleh di sisi kami ini akan baik? Dua hal. Satu, mekanisasi. Sangat penting di sini dua hal. Satu, di sisi kami
akan melakukan solusi, yaitu menghapuskan, memblacklist aplikasi kencan online ini karena dampak negatifnya yang begitu banyak di status quo, karena banyak orang yang mengakses ini untuk melakukan kesenangan saja, seperti laki-laki yang mencari perempuan untuk kesenangan saja di aplikasi kencan ini, seperti laki-laki yang mempunyai pasangan mengakses aplikasi kencan ini, yang membuat pada akhirnya perselingkuhan terjadi di aplikasi itu. Tapi dua, ketika mereka khawatir bagaimana dengan orang-orang yang belum mempunyai pasangan, dalam hal ini orang-orang yang jomblo akan dapat mendapatkan pasangan. Juri di sisi kami akan menghapus aplikasi kencan online ini dan akan mengadakan program temu jodoh offline seperti yang kita lihat sudah ada sekarang, seperti di Antv, di program Antv yang telah melakukan ini, yaitu program temu jodoh dengan syarat-syarat khusus, misalnya KTP atau hal-hal lain yang membuktikan dia itu single. Tapi orang-orang yang belum perealisasian temu jodoh offline ini adalah program misalnya dilakukan secara offline dengan syarat-syarat seperti KTP atau hal-hal lain yang membuktikan dia single dan menampilkan latar belakang calon di program ini. Jadi syarat untuk kamu masuk ke dalam program ini, kamu harus seperti rutinitasnya itu seperti apa, hobi kamu seperti apa, pekerjaan kamu seperti apa, dan lain sebagainya dalam bentuk video, maka akan diseleksi untuk masuk ke dalam program ini. Maka dari itu tidak akan ada lagi aplikasi kencan yang dapat menghilangkan harga diri wanita, karena akan ada program temu jodoh offline ini yang dilakukan oleh sisi kami untuk melindungi perempuan itu sendiri sebagai gerakan feminisme itu sendiri, karena kenyataannya pada status quo banyak masyarakat, banyak perempuan remaja ataupun orang-orang yang sudah dewasa dibuat nyaman oleh laki-laki itu dan diancam untuk mengirimkan sebuah pub atau lain sebagainya. Maka dari itu, untuk semua alasan tersebut bangga jadi pemerintah. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama di intro. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama di kontra untuk maju ke podium. Durasi akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kamu mau melakukan gerakan feminis, akan kamu ingin menggunakan aplikasi kencan online seperti yang ada misalnya Bumble atau Tinder misalnya. Di dunia pro dengan hadir dengan premis yang mengatakan bahwa mengecan aplikasi dengan tujuan untuk membuat harga diri perempuan akan hilang pada akhirnya. Dewan juri yakinlah perempuan yang pada akhirnya tidak akan sebodoh itu pada akhirnya untuk mereka menjual diri mereka kepada lelaki. Dewan juri mari bermain logika misalnya ketika laki-laki ini minta maaf misalnya, perempuan tidak akan sebodoh itu pada akhirnya. Mengapa? Karena perempuan juga memiliki pemikiran pada akhirnya bagaimana mereka dapat memilih diri yang baik atau buruk misalnya. Perempuan pada akhirnya tidak akan sebodoh itu. Dewan juri di sini kami tidak melarang untuk perempuan mencari jodoh mereka secara langsung misalnya, tapi di sisi kami melihat bagaimana pada akhirnya gerakan feminis mampu menyuarakan hak-hak mereka dalam penggunaan aplikasi online ini. Juri, goals pada perdebatan kita kali ini, siapakah yang dapat mampu membuktikan kepada kita semua hak-hak perempuan pada aktor dalam posisi perdebatan kali ini dalam memilih pasangannya misalnya. Di sisi mereka juga mengatakan terjadinya perceraian pada akhirnya ketika mereka mencari jodoh dalam aplikasi itu. Tapi juri, lebih buruk di sisi mereka dan lebih terjadi kasus perceraian di sisi mereka. Mengapa? Karena mereka ingin melihat bagaimana pada akhirnya status perceraian akan terus meningkat. Mengapa? Karena di sisi mereka akan terjadi misalnya akan terjadi perjodohan misalnya, sehingga ketika mereka mencari jodoh sehingga pada akhirnya ketika mereka dijodohkan mereka tidak akan saling cinta. Berbeda di sisi kami, pada akhirnya mereka saling cinta di ruang juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya ketika mereka saling cinta mereka akan saling menghargai dan juga tidak akan terjadinya kasus perceraian yang semakin meningkat. Dewan juri, di sini alasan kami sangat jelas bagaimana mengapa pada akhirnya kami membiarkan gerakan perempuan ini menggunakan aplikasi
aplikasi kencan atau online. Atau satu, menyuarakan hak-haknya sebagai perempuan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum itu mari melihat bagaimana latar belakang mosi perdebatan kali ini. Apa permasalahan perdebatan kita kali ini berakar bagaimana pada akhirnya gerakan feminis mencari jodoh dengan menggunakan aplikasi kencan online. Dewan Juri, yakinlah perkembangan teknologi seiring dengan perkembangannya waktu kita tidak boleh menutup mata bagaimana pada akhirnya perkembangan itu akan semakin ada dan selalu saja berkembang di Dewan Juri yang terhormat, sehingga adanya aktor gerakan feminis yang menggunakan aplikasi kencan online tersebut Dewan Juri yang terhormat seperti ini. Atau iya, lihatlah dalam aplikasi kencan online seperti ini membuat gerakan feminis bagaimana pada akhirnya mereka mencari jodoh mereka dan menyuarakan hak-hak mereka pada akhirnya dengan baik Dewan Juri yang terhormat. Mari melihat bagaimana di dalam satu sekolah sekarang, di dalam kondisi sekarang, bagaimana di wilayah Indonesia sekarang perempuan sudah sulit mencari jodoh mereka secara langsung untuk memiliki pasangan mereka. Mengapa? Karena banyaknya masyarakat yang merasa bahwa laki-lakilah yang mampu dan dapat mencari jodoh mereka pada akhirnya. Tapi iya, mereka lupa bagaimana pada akhirnya hak perempuan itu akan tertutup pada akhirnya ketika mereka tidak mencari jodoh di dalam aplikasi ini. Dan yakinlah, bukanlah hanya laki-laki yang mampu mencari jodoh, tapi di sini kami hadir untuk memperjuangkan bagaimana hak perempuan. Mari lihat stigma masyarakat saat ini, apalagi tentang perjodohan selalu saja tentang laki-laki yang mampu memilih jodoh misalnya. Tapi iya, jadi lihat kami sebagai perempuan juga ingin menyuarakan hak kami dalam hal ini sehingga tidak adanya terjadinya budaya patriarki misalnya di Dewan Juri yang terhormat. Mari melihat dan mari bermain di dalam dunia mereka, di dalam dunia kamu pada akhirnya mengatakan dan mengkhawatirkan bagaimana pada akhirnya ketika ada perempuan yang menyalahgunakan hal ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, misalnya OPP atau Juri yang terhormat. Tapi iya, itu sama sekali tidak akan terjadi di sisi kami. Mengapa? Mari bagaimana logika Dewan Juri yang terhormat. Perempuan pada akhirnya tidak akan sebodoh itu untuk menjual harga diri mereka Dewan Juri yang terhormat. Pun perempuan mengetahui bagaimana hal yang baik dan hal yang buruk. Kalaupun iya, sudah ada regulasi yang mengatur bahwa tindakan ini merupakan tindakan perempuan untuk kekuasaannya. Di dalam hal ini merupakan praktik prostitusi misalnya Dewan Juri yang terhormat. Mari lihat bagaimana pada akhirnya masyarakat atau gerakan feminim dalam hal ini perempuan tidak mampu menyuarakan hak-haknya untuk mencari jodoh mereka. Satu, status perjodohan yang selalu saja meningkat dan didukung oleh orang tua mereka, sehingga pada akhirnya ketika mereka dijodohkan pada akhirnya terjadi perceraian di sisi mereka yang lebih meningkat Dewan Juri yang terhormat. Berbeda di sisi kami akan menurunnya tingkat perceraian. Mari melihat budaya Indonesia masih sangat kental tentang budaya perjodohan, di mana perempuan pada akhirnya merasa terbebani ketika mereka menikah dengan orang yang mereka tidak cintai, sehingga pada akhirnya ketika mereka tidak cintai, mereka pada akhirnya akan bercerai, sehingga pada akhirnya akan perceraian akan semakin meningkat di sisi kamu. Lalu apa hubungan aplikasi online dengan gerakan feminis ini? Satu, perempuan lebih luas mencari jodoh mereka, atau dua, hak-hak perempuan pada akhirnya lebih tersuarakan pada akhirnya. Mari melihat bagaimana solusi pada akhirnya di sisi mereka. Mari melihat bagaimana pada akhirnya solusi di sisi kami. Pertama, satu, pemberian edukasi penggunaan aplikasi ini dengan baik. Bagaimana pada akhirnya adanya edukasi dari aplikasi ini untuk perempuan dengan khususnya mencari jodoh mereka, untuk menyuarakan hak mereka, untuk menyuarakan bagaimana pada akhirnya mereka mencari jodoh dengan kemauan mereka sendiri. Tapi iya, mari melihat bagaimana pada akhirnya mekanisme yang kami paparkan. Satu, menggunakan medsos atau dalam hal ini Instagram. Siapa yang memberikan edukasi? Dalam hal ini ada dua aktor Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, aktor dari pemilik aplikasi itu sendiri, dan yang kedua, aktor dari perempuan yang mencari jodoh misalnya Dewan Juri yang terhormat. Ataupun iya, mari melihat alasan kami sangat jelas Dewan Juri yang terhormat. Mari bermain logika bagaimana pada akhirnya kami membiarkan para perempuan ini mau menyuarakan hak mereka. Berbeda di sisi mereka, lebih buruk di sisi mereka. Mengapa? Karena mereka ini selalu menutupi bagaimana hak perempuan akan terus tertutup. Misalnya Dewan Juri di sisi kami sama sekali akan tercipta bagaimana pada akhirnya perempuan mampu menyuarakan hak mereka pada akhirnya. Berbeda di sisi mereka akan menciptakan bagaimana budaya patriarki yang semakin meningkat Dewan Juri yang terhormat. Di sisi kami sama sekali tidak akan terjadi budaya patriarki yang Dewan Juri yang terhormat. Ataupun iya, mereka mengkhawatirkan terkait bagaimana dengan perempuan yang menyalahgunakan dengan aplikasi ini. Walaupun iya, sudah ada tindakan dari pemerintah Indonesia sendiri yang melakukan praktik prostitusi misalnya Dewan Juri yang terhormat. Mari lihat bagaimana di dalam diskus kami akan lebih baik pada akhirnya. Berbeda di sisi mereka yang akan lebih buruk pada akhirnya. Di sisi kami akan lebih baik pada akhirnya. Mengapa? Satu, di sisi kami kasus
menurun dan dua hak manusia akan semakin tersuarakan. Pun pada akhirnya perempuan akan bebas bagaimana pada akhirnya mereka mencari jodoh mereka, mencari pasangan mereka dengan bebas, berbeda dari sistem mereka. Mereka hanya mau perceraian semakin meningkat dan mereka hanya mau dan hadir untuk tidak menyuarakan hak-hak dari perempuan itu sendiri, maka berada di pihak kontra. Baik, terima kasih banyak atas pembicara pertama tim kontra. Selanjutnya saya akan panggil kepada pembicara kedua tim pro untuk naik ke podium. Baik, debat dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, solusi yang baik bukan pada akhirnya kamu marginalkan perempuan di dalam satu juri. Dewan Jurata Terhormat, sebelum masuk ke argumentasi kami, setidaknya beberapa dasar yang perlu kami sampaikan sebagai tim pemerintah terhadap argumentasi yang kita sampaikan oleh tim kontra. Mari yang pertama, ketika pada akhirnya mereka hadir dalam punya pemikiran bahwa mereka hadir dalam datang dalam premis bahwa perempuan itu sudah tidak sebodoh itu juri, logis juri. Secara ketika belajar satu sekolah juri, pertama, notis perempuan itu punya hak yang lembut juri, sehingga ketika dia punya hak yang lembut, dia berpotensi besar bisa dirayu dan sebagainya. Jadi pada akhirnya apa? Ketika dia mudah dirayu dan sebagainya, maka diksi yang namanya cinta juri. Tapi yang kedua, mencari jodoh itu mereka mengatakan bahwa pada akhirnya ketika kita menggunakan aplikasi kencan online, mereka akan dapat mencari jodoh untuk menyerahkan hak-haknya jodoh juri. Namun mereka tidak eksklusif akan hal itu, menyuarakan haknya itu seperti apa juri. Itu mereka tidak eksklusif menjelaskan akan hal itu. Tapi tiga, mereka pada akhirnya tidak notis terhadap dampak-dampak yang kami sampaikan. Bahwa pada akhirnya apa? Ketika kamu menggunakan aplikasi kencan online misalnya, pertama kamu akan berpotensi untuk meningkatkan angka perselingkuhan juri. Mengapa? Asumtifkan juri. Aplikasi kencan online itu pada akhirnya tidak akan membuat kamu, pada akhirnya tidak akan membuat seorang individu itu apakah bergenerasi atau tidak juri. Notis pada akhirnya mereka bisa berpotensi besar untuk memasukkan umur mereka misalnya atau status mereka juri sebagai seorang yang tidak single misalnya. Sehingga pada akhirnya apa? Orang-orang ataupun suami-suami misalnya yang ingin berselingkuh akan mudah juri. Karena pertama, definisi daripada aplikasi kencan online itu adalah mempertemukan kamu antara perempuan dan laki-laki, sehingga akan lebih mudah lagi untuk kamu untuk berselingkuh pada akhirnya. Tapi kedua, tapi dalam menekan pada Dewan Juri bahwa pada akhirnya ini juga akan menimbulkan potensi untuk timbulnya tindak kriminal. Mengapa juri? Kami akan bahas hal ini nanti. Tapi tiga, pernikahan di bawah umur akan terjadi. Mari lihat Dewan Terhormat berdasarkan selanjutnya, mereka memberikan solusi seperti edukasi misalnya dan sebagainya. Namun pada akhirnya apa? Sebaik apa edukasi kamu itu yang pada akhirnya membuat kamu dapat mengatasi masalah seperti seorang suami misalnya yang berselingkuh menggunakan aplikasi kencan online itu juri. Mereka tidak pernah mengisahkan hal itu. Mereka hanya membuat solusi tanpa pada akhirnya mempertimbangkan apakah dampak ataupun benefit dari solusi itu dapat kita pertanggungjawabkan atau tidak. Berbeda dengan solusi kami, pada akhirnya apa? Kami akan mengadakan program seperti temu jodoh offline misalnya yang telah diadakan oleh beberapa yang merupakan salah satu program pemerintah yang telah diadakan beberapa waktu lalu yang disiarkan oleh televisi misalnya, sehingga orang lain yang misalnya ingin mencari jodoh mereka dapat mendaftarkan diri. Dan perbedaan antara si tim kami dan tim kontra, mereka pada akhirnya ingin berbasis online dan kami berbasis offline. Di mana pada akhirnya program temu jodoh offline ini akan mensyaratkan kamu untuk membuktikan kamu benar-benar single seperti KTP misalnya ataupun hal-hal lain membuktikan kamu single. Dan juga pada akhirnya kamu akan program jodoh online ini akan menampilkan seorang calon suami misalnya ataupun calon pasangan misalnya tentang bagaimana hobi mereka, berbeda dan sebagainya. Berbeda dengan aplikasi online seperti Bumble, Tinder dan sebagainya yang pastinya hanya terbatas dan eksklusif pada chat-chatan misalnya ataupun WA, video call dan sebagainya. Yang pada akhirnya apa? Masih pertanyakan apakah pada akhirnya calon itu baik atau tidak, apakah pada akhirnya calon ini baik untuk perempuan atau tidak. Juri, mari masuk ke argumentasi kami. Mengapa pada akhirnya kami mendukung penuh musik perdebatan kita pada kali ini? Pertama juri, potensi untuk meningkatkan angka perselingkuhan. Sidang Dewan Jurata Terhormat, yakinlah pada akhirnya apa? Ketika kita tetap melegalkan penggunaan aplikasi online itu tidak kecam, berarti kita akan meningkatkan angka perselingkuhan. Mengapa? Karena pada akhirnya mereka tidak dapat mengatasi bagaimana pada akhirnya orang-orang yang sudah berstatus suami misalnya pada akhirnya dapat mendaftar dan tidak ternotis bahwa dia itu single juri. Notis kami yakin
ini bahwa pada akhirnya aplikasi kerja itu mungkin akan masyarakat kamu single dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya apa? Bagaimana kamu dapat menjaga hal itu? Pada akhirnya akan ada potensi manipulatif, bukan? Berbeda di sisi kami, pada akhirnya di sisi manipulatif kami itu ingin karena pada akhirnya akan diberikan persyaratan itu secara langsung. Tapi juga akan terjadi potensi timbulnya tindak kriminal. Mengapa juri? Karena pada akhirnya apa? Ketika misalnya orang-orang yang menggunakan aplikasi pencak oleh ini ada orang-orang yang masih di bawah umur misalnya. Karena pada akhirnya apa? Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa potensi kamu untuk memanipulasi status atau usia kamu itu besar, sehingga pada akhirnya apa? Kamu berpotensi besar untuk melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur misalnya. Ketika kamu melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur, kemudian mereka mulai dirayu dengan lelaki misalnya, pada akhirnya mereka akan terlena dan sebagainya, dan kemudian mereka akan melakukan pertemu secara offline dan akan bertemu, dan pada akhirnya tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami tindak kriminal. Mengapa? Karena pada akhirnya latar belakang dari laki itu tidak jelas, karena pada akhirnya hanya tercantum hal-hal yang tidak solutif, karena mereka hanya daftar dan mencantumkan usia dan lain sebagainya, tidak menjadikan secara eksklusif apa mereka dari latar belakang yang baik. Bisa jadi juri calon yang ditemui oleh kantor itu misalnya ada calon-calon yang dari tindak kriminal dan lain sebagainya. Tapi tiga, pernikahan anak di bawah umur. Juri notis pada akhirnya apa? Ketika aplikasi calon ini tetap dilegalkan, pada akhirnya ini akan menimbulkan pernikahan anak di bawah umur, karena notisnya tidak bisa menahan maraknya orang-orang yang aplikasinya oleh yang daftar ada orang-orang di bawah umur, sehingga pada akhirnya apa? Ini akan menimbulkan anak-anak untuk cepat menikah misalnya, karena mereka dirayu dengan orang-orang yang diaplikasikan kocek secara oleh sekali misalnya. Untuk itu jika ada instruksi silakan. 1, 2, silakan. Dewan tidak terlalu masalah, mereka membawakan solusi dengan teguh jodoh atau program yang tertayangkan di atas kita. Tapi lihat apa dampak seterusnya akan ditemukan dari program itu sendiri. Mereka tidak mengetahui apakah si cowok ini atau laki-laki ini akan memanipulatif atau bahkan akan berbohong ketika misalnya saya baik tapi nyatanya laki-laki kur. Bagaimana mungkin di sisi mereka ingin menjadikan ini solusi, sedangkan mereka tidak tahu sendiri apa dampak pajak dari solusi mereka itu sendiri. Juri, dua hal, di sisi mereka tingkat manipulatif lebih tinggi karena itu online, di sisi kami tidak karena ini offline. Juri yang kedua, mereka pada akhirnya hadir dengan kami tingkat manipulatif dan sebagainya. Padahal juri, di sini ada tingkat bagaimana pada akhirnya programnya dijalankan secara offline, artinya ada permintaan secara eksplisit dari orang-orang ataupun staf-staf yang menggunakan program itu dari pemerintah dan sebagainya. Jika di sisi kamu tidak eksplisit, mengapa? Karena online. Ketika online tingkat manipulasi tinggi, ketika tinggi, maka pada akhirnya kamu tidak jelas, tidak melihat di penjara pertama kamu, bagaimana pada akhirnya kamu mengatasi tingkat manipulatif ini juri. Notis akan hal itu. Mereka hanya mengatakan seperti mereka akan melakukan edukasi dan sebagainya. Namun apa? Edukasi mereka tidak dapat justifikasi karena apa? Dampaknya untuk pada akhirnya untuk mengangkat derajat kaum feminis itu tidak terbukti ada juri. Karena pada akhirnya apa? Edukasi ini akan dapat efektif ketika orang-orang tersebut dapat menangkap dengan baik, dan pada akhirnya apa juri? Fungsi kami lebih efektif. Karena pada akhirnya kami tidak akan memarginalkan dua aktor juri. Yang pertama adalah aktor atau remaja perempuan misalnya yang mendaftarkan di aplikasi kerja juri, yang pada akhirnya mereka maksudnya di bawah umur dan mereka dirayu dan sebagainya, dan pada akhirnya timbul tindakan kriminal dan sebagainya. Dan kedua juri, kami tidak memarginalkan orang-orang seperti orang-orang yang sudah mempunyai pasangan suami misalnya, yang pada akhirnya mereka harus dimarginalkan karena pada akhirnya aplikasi kencan online ini mempertemukan suami mereka dengan perempuan lain misalnya. Sehingga apa? Saat juri kami dalam bentuk berdoa juri tiga hal. Pertama, potensi untuk tingkat perselingkuhan itu tinggi, dan kedua, potensi timbulnya tindakan kriminal itu juga tinggi, dan ketiga, pernikahan anak di bawah umur. Kami telah sejarahkan akan hal itu. Namun nulis juri dari penjara pertama mereka tidak pernah membahas ini bagaimana dampaknya pada akhirnya mereka tidak dapat membahas tidak dapat menjawab dalam pembuktian kami bagaimana pada akhirnya mereka dapat mengatasi dampak daripada aplikasi kencan online itu sendiri jauh aman, di mana pada akhirnya mereka tidak bisa membatasi orang-orang yang misalnya mereka memanipulasi status mereka dan usia mereka dan sebagainya, sehingga tingkat manipulasi mereka itu tinggi juri. Di sebagian sisi kami akan dilakukan secara eksplisit, secara langsung dan face to face dan lain sebagainya. Untuk itu terakhir kalinya saya bangga menjadi tim pemerintah. Baik, terima kasih banyak atas pembicara kedua di pro. Kami memanggil pembicara kedua di kontra untuk silakan naik ke podium. Baik, pidato oposisi dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, di dunia patriarki selamanya tidak menerima segala argumentasi yang menyuarakan feminis. Mengapa akan mengatakan patriarki? Mereka sudah tadi membawa bahwasanya mereka akan menyuarakan suara perempuan, namun pada akhirnya mereka sendiri yang menjatuhkan harga diri perempuan itu sendiri. Lihat juri, mari lihat dari argumentasi dari pembicara satu dan kedua mereka. Lihat bagaimana perempuan di sisi mereka mencap perempuan sebodoh itu. Mereka menjadi perdebatan kali ini dengan mengambil statement
telah mengecap, yang telah masuk dalam kriminalitas seperti dari aplikasi dating online, sehingga mereka menormalisasikan bahwasanya perempuan semuanya sama. Mereka datang dan hadir ingin menyuarakan gerakan feminisme, namun pada akhirnya mereka sendiri yang menentukan harga diri perempuan. Kedua, juri dalam aplikasi Bumble dan Tinder dan lain-lain, kami mengamini bahwa aplikasi tersebut nantinya akan mempertemukan seseorang antara perempuan dan laki-laki. Namun perlu diketahui, sebelum terjadinya pertemuan antara keduanya, tentu melewati beberapa tahap. Pertama tentang percakapan dalam chat dengan juri pertama. Ketika mereka melalui percakapan dalam chat, biarlah juri perempuan itu menilai sendiri bagaimana kriteria dari perempuan dari laki-laki tersebut, sehingga tidak ada terjadi pertemuan ketika perempuan itu menolak ataupun laki-laki itu pun menolak dengan juri pertama. Sehingga silakan. Tidak ada jaminan dari chat itu menggambarkan pribadi calon juri. Di sini kalian dijelaskan artinya akan menggunakan bagaimana backgroundmu, bagaimana syarat-syaratmu dengan program-program dan syarat-syarat khusus yang akan kami berikan dari pertemuan juri offline ini juri. Jika di sisi mereka tidak jelas, karena artinya ini potensi chat-chat itu hanya manipulatif. Juri mereka sendiri membawa bahwasanya nantinya laki-laki itu akan merayu perempuan, bahwasanya laki-laki itu akan meminta maaf misalnya. Dari situ kita bisa menilai bahwasanya perempuan nanti akan menilai laki-laki itu bagaimana sifat laki-laki itu. Kami melihat bahwasanya ketika laki-laki sudah masuk dalam percakapan intim, jelaslah perempuan itu untuk menilai laki-laki tersebut. Mereka pun mengamini dan mereka pun membawakan hal tersebut dan mereka menjadikan alasan utama mereka. Maka itu jadi bumerang bagi mereka sendiri. Lalu yang jadi, mari lihat solusi mereka bahwasanya nantinya mereka akan memblacklist dan akan memblokir semua aplikasi kencan dan online. Namun mari lihat di sini kami ketika kita masuk pada pembingkaian kasus, dan di mana dalam mereka hadir dengan statement ingin memblacklist aplikasi kencan online karena adanya tingkat perceraian yang tinggi misalnya, yang kedua penyalahgunaan menjadi kriminalitas misalnya. Namun mereka tidak semua memblacklist aplikasi media sosial, padahal media sosial 11-12 telah Dewan Juri dengan aplikasi kencan online yang dimana sama-sama didahului oleh percakapan atau komunikasi. Mengapa mereka mereka hanya ingin memblacklist Bumble dan Tinder? Kalaupun ingin memblacklist, mereka akan berpindah arah ke Instagram misalnya atau WhatsApp misalnya, sehingga dari solusi mereka sama sekali tidak dapat dikredit dan mereka pada akhirnya akan jauh lebih buruk di sisi mereka. Dewan Juri, mari lihat alasan kami jelas mengapa pada akhirnya kami membiarkan para gerakan perempuan ini menggunakan aplikasi kencan online. Masyarakat menyuarakan hak-haknya sebagai wanita atau perempuan. Juri, dia status quo sekarang merajalelanya patriarki yang dimana stigma masyarakat menganggap bahwa hanya laki-laki lah yang boleh memilih dan hanya laki-laki lah yang boleh memilah perempuan. Di sinilah kita lihat bagaimana budaya patriarki itu dari stigma masyarakat sendiri. Stigma buruk di masyarakat yang ditimbulkan adalah hilangnya peran perempuan atau hak-hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Kedua, tidak. Kalaupun masyarakat menganggap dia perempuan murahan, seperti yang mereka katakan sendiri. Sehingga perlunya statement atau mengubah stigma masyarakat bahwa perempuan bisa kok untuk menyuarakan haknya untuk dia memilih laki-laki itu. Atau tidak, hilangnya hak untuk memilih. Budaya Indonesia masih kental dengan budaya perjodohan, yang dimana statement kedua yang muncul adalah perempuan hanya hidup untuk nantinya dijodohkan oleh orang tuanya misalnya. Sehingga ketika kamu hadir dengan statement akan mengecam menggunakan aplikasi kencan online untuk perempuan, sama saja kamu hadir dengan budaya patriarki itu sendiri. Budaya patriarki itu sendiri. Yang dimana budaya patriarki yang dimana mereka hadir mengatakan bahwasanya mereka hadir untuk menyuarakan hak perempuan. Namun pada akhirnya mereka sendiri yang mengecap perempuan itu sebelum itu. Yang kedua, mereka sendiri yang hadir dengan budaya patriarki itu, yang dimana perempuan tidak diperbolehkan untuk memilih pasangan hidupnya dengan jalan terhormat. Lalu Juri, apa hubungannya aplikasi kencan online dengan kultur seperti argumentasi yang saya katakan tadi? Dewan Juri, apa hubungannya dengan adanya aplikasi kencan online? Perempuan dapat leluasa menentukan jodoh mereka yang dimana pas untuk dijadikan oleh pasangan misalnya. Atau B, perempuan mampu menilai laki-laki, silahkan. Di sisi mereka, perempuan tidak akan mendapatkan jodoh karena hanya akan ada cinta virtual saja, karena secara online pun juga di status quo laki-laki menggunakan ini untuk kesenangan mereka semata. Tapi secara psikologis perempuan itu hanya lembut, gampang untuk digoda, gampang untuk turun pada laki-laki itu bukan. Jadi di sisi mereka akan ada
tindak kriminalitas ketika aplikasi kencan ini tidak dikecam. Mereka dewan juri, mereka sedang tadi menggiring kami untuk melihat di dunia mereka. Maka dari itu kami akan masuk ke dunia mereka dan melihat dari tadi best mereka yang sedari tadi mereka glorifikasikan. Pasti mereka hadir dengan premis bahwa ketika perempuan menggunakan aplikasi pencari jodoh seperti pada konteks perdebatan kali ini atau dalam hal ini aplikasi Tinder Bimble, perempuan akan menyalahgunakan seperti apa yang mereka maksud, yaitu perempuan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk praktik prostitusi. Mereka akan membawa musuh perdebatan kali itu dengan hal itu. Tapi ini tidak terjadi dalam juri. Mengapa perempuan tidak sebodoh itu? Sekali lagi, perempuan tidak sebodoh itu. Mengapa? Kami juga hadir dengan solusi dengan mekanisme yang dimana perempuan pun hadir untuk menyuarakan banyak sekarang aktor-aktor atau role model perempuan yang mampu untuk sebagai figur untuk perempuan lain untuk menyuarakan haknya. Walaupun iya sudah ada regulasi yang mengatur bahwa tindakan-tindakan yang seperti membayar perempuan seperti dari tadi mereka khawatirkan itu tidak akan terjadi ketika adanya regulasi di negara kita. Itu tidak akan terjadi. Mengapa perempuan juga akan memikirkan bagaimana masa depan mereka dewan juri terhormat? Melanjutkan dewan juri, lalu apa hubungan aplikasi kencan dengan kultur seperti yang kami jelaskan pada argumentasi kami? Adanya aplikasi kencan online, perempuan dapat leluasa untuk menentukan jodoh mereka dan dimana pas untuk dijadikan pasangan mereka. Mereka mengatakan juga bahwasanya itu hanya angan-angan saja ketika kita menggunakan aplikasi kencan. Padahal juga mereka hadir dengan mengatakan bahwasanya mereka akan mempertemukan. Artinya apa? Ketika mereka sudah beradu untuk bertemu, berarti mereka sudah pas dewan juri terhormat. Kalaupun tidak, itu tidak apa-apa. Kami juga tidak melarang perempuan dalam hal ini aktor untuk mencari pasangannya di dunia nyata dewan juri terhormat. Kami pun tidak mengharuskan perempuan untuk menggunakan aplikasi kencan online ini. Kami sama sekali tidak mengharuskan ataupun melarang dewan juri terhormat. Atau B, perempuan mampu menilai laki-laki yang ditemui. Pertama, ketika perempuan melihat laki-laki mulai lari dari pembahasan seperti pembahasan intim, perempuan juga bisa menilai yang mana laki-laki pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pasangannya dewan juri. Mari lihat dari solusi mereka. Mereka mengatakan bahwasanya sudah ada program stasiun TV dan yang dimana yang dilakukan oleh pemerintah. Dewan juri sekali lagi stasiun TV tidak sama sekali tidak dinaungi oleh pemerintah, namun ini hanyalah public figure dan sangatnya formalitas sehingga kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya kami memanggil kepada pembicara ketiga tim pro untuk naik ke podium. Juri, mengapa pada akhirnya kita harus mengecam serta membatasi penggunaan aplikasi kencan online ini seperti Bumble, Tinder, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu nanti kita merespon satu-satu apa yang mereka katakan. Satu, perempuan tidak mereka mengatakan bahwasanya perempuan tidak sebodoh itu untuk meninggalkan pub dan lain sebagainya. Juri, catat bahwasanya cinta itu buta. Ketika mereka telah cinta atau sayang, mereka akan melakukan apa saja demi pasangannya. Sehingga di sisi kalian akan lebih buruk pada akhirnya. Hingga hal inilah mengancam kita. Sehingga hal inilah mengapa kita harus mengecam penggunaan aplikasi kencan. Yang kedua, media sosial, mereka mengatakan bahwasanya media sosial dan aplikasi kencan ini 11-12. Tapi sadari dewan juri, sebagaimana telah dikatakan oleh pembicara pertama kali bahwasanya aplikasi kencan ini seperti Bumble itu sendiri khusus untuk mempertemukan lawan sejenis, sehingga saya rasa ini lebih besar potensi perselingkuhan terjadi jika suatu pasangan berpasangan perlakuan seperti zina sebagainya atau lain sebagainya. Tapi medsos itu adalah sumber penyampaian informasi, bukan dikhususkan untuk mencari jodoh, tapi untuk berbagai informasi dan lain sebagainya. Lanjut ketiga, justru di sini perempuan akan menjadi korban karena bisa saja suami mereka menggunakan aplikasi ini dan mempalsukan semua identitas mereka atau status mereka seperti jomblo dan lain sebagainya. Juri, mengapa pada akhirnya kita harus mengecam serta membatasi penggunaan aplikasi kencan online seperti Bumble, Tinder, misalnya. Seperti karena ini sangat berdampak signifikan terhadap mereka pada akhirnya. Seperti
meningkatkan angka-angka perselingkuhan, karena tak bisa kita pungkiri mereka bisa saja akan memasukkan umur atau status mereka, bukan seperti ketika dia sudah mempunyai pasangan mereka mengatakan bahwa dia tidak mempunyai pasangan dan lain sebagainya. Sehingga hal inilah yang akan lebih berdampak sih. Silakan. Dewan juri, tingkat perselingkuhan dan perceraian di sisi mereka jauh lebih meningkat karena dengan hilangnya hak perempuan untuk memilih pasangannya. Ketika perempuan tidak diberikan leluasa untuk memilih pasangannya, tentu pada akhirnya mereka tidak akan cinta terhadap pasangannya. Dan ini adalah bukti bahwasanya ini akan jauh lebih meningkat tingkat perceraian dan tingkat perselingkuhan di sisi mereka. Juri notis bahwasanya di sisi mereka lah yang akan lebih rentan terjadi perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya. Karena sebagaimana telah saya katakan bahwasanya suami atau pasangan mereka akan tetap mengecam penggunaan aplikasi kencan online ini seperti Bumble, Tinder dan lain sebagainya. Lanjut. Pun satu berpotensi untuk meningkatkan angka perselingkuhan. Juri, sebagaimana telah dikatakan oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua kali, bahwasanya hal ini aplikasi kencan online seperti Bumble atau Tinder ini sangat berpotensi besar untuk terjadinya perselingkuhan, karena ini akan mempertemukan antara perempuan dan laki-laki pada akhirnya. Dan yang kedua akan berpotensi hadirnya tindakan kriminal. Juri ketika ia akan bertemu di aplikasi kencan dan lain sebagainya, lalu status atau latar mereka yang tidak terlalu diketahui atau belum jelas, pada akhirnya ia akan bertemu, ini akan berdampak signifikan mengapa berpotensi terjadinya tindakan kriminal seperti pemerkosaan misalnya dan lain sebagainya. Juri notis, sedari tadi pembicara pertama hingga pembicara kedua kami telah membawakan solusi. Yang pertama yaitu hapuskan dan kita blacklist aplikasi kencan online ini karena berdampak negatif. Sebagaimana telah saya katakan sedari tadi bahwasanya dampak negatifnya ini sangat signifikan pada perempuan, seperti akan terjadinya pemerkosaan dan lain sebagainya, dan ini akan berpotensi untuk meningkatkan angka perselingkuhan di luar sana dengan juri yang terhormat, sehingga pasangan mereka akan terutama pada perempuan itu akan lebih rentan terjadi angka perselingkuhan. Terus yang kedua tidak, terima kasih. Yang kedua, adakan program temu jodoh misalnya yang dilakukan secara offline dengan syarat-syarat berkas seperti KTP atau hal-hal lain yang dapat membuktikan dia itu single atau mereka itu tidak mempunyai pasangan dan jelas latar belakangnya seperti apa, mulai dari hobi dan lain sebagainya. Juri dan yang ketiga yaitu pernikahan dini. Hadirnya penggunaan aplikasi kencan ini akan lebih signifikan terhadap terjadinya seperti pernikahan dini, di mana dia akan mempertemukan antara laki-laki dan perempuan sehingga dia akan berkenalan dan lain sebagainya, sehingga dia akan terjadinya pernikahan dini di sisi mereka dengan diri. Tapi di sini sebelum itu yang sebagaimana telah dikatakan oleh pembicara pertama kali bahwasanya gerakan feminis ini adalah tindakan yang dilakukan dalam perlindungan perempuan yang menunjukkan perempuan tidak selalu di bawah. Gerakan memperdekakan perempuan itu sendiri bukan. Dua, aplikasi kencan ini adalah aplikasi yang mempertemukan antara perempuan dan laki-laki, misalnya dalam satu aplikasi ini seperti Bumble, Tinder dan lain sebagainya. Sehingga kami tekankan kembali bahwasanya mengapa pada akhirnya penggunaan aplikasi kencan online ini harus dikecamkan, karena pertama ini akan lebih signifikan terjadi perselingkuhan misalnya, ataupun berpotensi untuk meningkatkan hadirnya tindakan kriminal dan lain sebagainya. Maka dari itu kami tegaskan kembali dengan tegas, lugas dan mantap, kami sangat mendukung mosi perdebatan hari ini, karena di sini kita akan melindungi perempuan bagaimana mereka akan ditindaklanjuti oleh laki-laki dan lain sebagainya, karena laki-laki di luar sana sangatlah jahat pada akhirnya. Sehingga mengapa pada mosi perdebatan hari ini kita sangat menyetujui mosi perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas argumen dari pembicara ketiga tim pro. Lalu yang telah menyisakan waktu 1 menit 36 detik, kami persilahkan kepada pembicara ketiga tim kontra untuk naik ke podium. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2,
1. Mari lihat respon kami selaku tim oposisi terhadap tim proposisi 1. Mereka mengatakan bahwa di sisi kami tidak, mereka mengatakan di sisi mereka akan mengembalikan harga diri si perempuan itu sendiri. Tapi lihat bagaimana mungkin kamu ingin mengembalikan harga diri perempuan itu sendiri, sedangkan kamu telah melanggar hak perempuan itu sendiri, salah satunya untuk memilih pasangan sendiri. Pada akhirnya perjodohan di sisi kamu akan terus meningkat sehingga pun akan menimbulkan perceraian ataupun perselingkuhan yang lebih meningkat pada akhirnya. Atau dua, di sisi kamu mengatakan bahwasanya ini akan berpotensi menimbulkan perselingkuhan pada akhirnya. Tapi lihat Dewan Jalan Rahmat, ketika seorang perempuan ini didoktrin oleh keluarga mereka bilang kamu harus berjodoh dengan ini, tetapi si laki-laki lebih memiliki wewenang atau bahkan lebih memiliki kuasa jika dia ingin menolak. Tapi lihat si perempuan ini tidak memiliki kuasa untuk menolak karena si perempuan ini terlalu dianggap rendah. Oleh karena itu di sisi mereka melupakan hak-hak dari perempuan itu sendiri. Atau tiga, di sisi mereka mengatakan ini akan berpotensi untuk pernikahan dini. Tapi bagaimana mungkin di sisi kamu melupakan bahwa di sisi kamu yang akan menimbulkan pernikahan dini itu sendiri? Karena satu, mari lihat di beberapa negara, di beberapa wilayah di Indonesia itu sendiri masih kental dengan perjodohan, apalagi dengan perjodohan anak di bawah umur misalnya. Sehingga Dewan Jalan Rahmat di sisi mereka lah yang lebih berpotensi terjadi pernikahan dini ini. Atau empat, di sisi mereka menyebutkan bahwasanya mereka melupakan atau bahkan mereka menyebutkan laki-laki lah yang mencari perempuan untuk kesenangan semata saja. Tapi lihat Dewan Jalan Terhormat, pun mari kita lihat di sini ada namanya praktik prostitusi yang dimana mari kita lihat contoh atau bahkan siaran yang pernah disiarkan di televisi misalnya, yaitu bagaimana ketika si pelaku ini telah digeledah oleh masyarakat ataupun telah diketahui oleh masyarakat sehingga mereka tidak akan melakukan hal itu lagi, bahkan mereka akan takut melakukan perselingkuhan dalam yang mereka maksud, atau bahkan bagaimana mereka akan melakukan open BO atau si perempuan ini melakukan open BO pada akhirnya. Atau lima, di sisi mereka kembali lagi terus menekankan bagaimana program penjualan online itu. Sadar Dewan Jalan Terhormat, di sisi mereka walaupun hanya KTP tidak akan lebih menjamin bagaimana seseorang tersebut bersikap baik. Misalnya bagaimana mungkin ketika saya contoh, ketika saya punya KTP belum tentu saya baik, bukan? Tapi di sisi kamu merupakan hal yang bagaimana kebohongan tersebut akan terus terlihat pada akhirnya. Dewan Jalan Terhormat, lambat laun kebohongan tersebut akan terus terlihat pada akhirnya, sehingga bisa saja perempuan ini akan lebih menyesal ketika dia mengikuti temu jodoh online ini, ketika mereka merasa bahwa saya sebenarnya tidak cocok dalam jangka panjangnya. Silahkan. Juri notis pada artinya apa? Mereka tidak berdebat yang baik, karena berdebat menyediakan solusi dengan baik. Juri notis pada artinya mereka tidak hanya menyediakan KTP misalnya. Ini kami akan melihat surat-surat yang menjadi kamu single dan juga akan menyertakan video-video pada artinya mendampingi latar belakang kamu dan lain sebagainya. Di sini kamu akan lebih sensitif misalnya dan lebih eksklusif dan terbatas karena hanya chat dan lain sebagainya. Dewan Jalan Terhormat, mereka tidak menyadari bahwasan kebohongan tersebut akan terus berlanjut. Lihat bagaimana mungkin kamu seyakin itu ketika kamu telah memiliki KTP atau bahkan formulir yang mengatakan kamu single. Bagaimana mungkin pada akhirnya kamu mengatakan bahwa diri kamu itu baik. Tapi lihat bagaimana mungkin ketika kamu yang terus berujung untuk melakukan perselingkuhan pada akhirnya. Lanjut Dewan Jalan Terhormat, di poin ke-6 mereka mengatakan perempuan memiliki hati yang lembut. Oleh karena itu Dewan Jalan Terhormat, perempuan memiliki hati yang lembut sehingga perempuan lebih didukung dengan adanya hak perempuan itu sendiri untuk memilih. Ketika di sisi mereka hanya mengatakan bahwa ditakutkan adanya kekerasan misalnya, itu tidak akan terjadi. Dewan Jalan Terhormat, bagaimana mungkin mereka menciptakan perempuan yang sebodoh itu pada akhirnya, sedangkan perempuan tidak akan sebodoh itu untuk ketika kamu ingin melakukan kekerasan terhadap dia. Bisa saja perempuan ini dapat melaporkan kamu pada akhirnya. Dewan Jalan Terhormat. Atau 7, di sisi mereka menyebutkan bahwa ini akan berpotensi menimbulkan ancaman pada akhirnya. Bagaimana ini akan berpotensi menimbulkan pemerkosaan misalnya. Tapi lihat sekali lagi di sini perempuan tidak akan sebodoh itu ketika perempuan atau bahkan saudara kamu ini menggunakan aplikasi kencan online ini, tidak mungkin mereka akan langsung mengirimkan kamu dengan semisalnya Dewan Jalan Terhormat. Tidak mungkin mereka yang sebodoh itu mengirim hal-hal yang buruk sebenarnya sehingga menyebabkan hal-hal buruk pun nantinya Dewan Jalan Terhormat. Atau 8, di sisi mereka terus mengatakan bahwa mereka akan menghapuskan aplikasi kencan online ini. Tapi lihat bagaimana mereka menutup fakta dengan menyebutkan bahwasanya Instagram ataupun Facebook itu sendiri dapat menjadi potensi penimbulan misalnya pemerkosaan atau bahkan timbul VCS. Dewan Jalan Terhormat, lihat di sisi mereka tidak tahu akan hal itu. Tidak, di sisi mereka terus mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang sama di antara Instagram misalnya dengan aplikasi kencan online ini. Tapi lihat di sisi mereka tidak mengetahui kalau bubble ini pun telah diawali atau dimulai dengan komunikasi melalui chat, sehingga di sisi mereka pun akan runtuh atau argumentasi mereka akan runtuh pada akhirnya. Silahkan. Juri pada akhirnya apa? Mereka tidak dapat menjawab kami bagaimana pada akhirnya mereka tidak dapat membuat aplikasi kencan online itu dapat dimanipulasi dan lain sebagainya. Solusi mereka hanya edukasi dan sebagainya, tidak secara eksplisit
Bagaimana pada akhirnya mereka meminimalisir bagaimana tidak pemalsuan itu terjadi Juri? Sekian. Dewan Juri Terhormat catat, di sisi kami telah menekankan bagaimana perempuan tersebut dapat memilih jodoh mereka secara langsung ataupun melalui chat misalnya. Ketika mereka melalui chat, ketika mereka akan merasa cocok, ketika mereka akan merasa bahwa saya mempunyai chemistry dengan cowok ini, bahwa bisa saja saya akan terus menjalin hubungan dengan ini, sehingga Dewan Juri Terhormat tidak akan ada rahasia ataupun kedua belah pihak ini akan selalu percaya, sehingga apa yang akan dikhawatirkan di sisi mereka akan runtuh pada akhirnya. Dewan Juri Terhormat lanjut ke poin argumentasi, poin A, mengapa ketika tidak akan mengecam penggunaan aplikasi online ini? Satu, ini akan mari kita lihat hak perempuan itu sendiri, atau dua, budaya patriarki akan terus menyebar atau bahkan terus meningkat di sisi mereka. Mari kita bahas satu persatu. Satu, hak perempuan itu sendiri. Sadar Dewan Juri Terhormat, mereka tahu bahwa misalnya, atau perempuan ini tahu bahwa misalnya saya telah cocok dengan satu laki-laki. Ketika sadar Dewan Juri Terhormat, ketika satu perempuan sibuk atau bahkan tidak sempat mendapatkan jodoh misalnya secara langsung, mereka dapat menggunakan aplikasi kencan online ini untuk mencari jodoh mereka pada akhirnya. Sedangkan di sisi mereka melupakan bagaimana di kedua dunia nyata atau bahkan dengan dunia online akan mempertemukan suatu jodoh yang ujung-ujungnya akan membuat mereka bahagia pada akhirnya. Atau dua, Dewan Juri Terhormat, budaya patriarki ini akan terus berkembang di sisi mereka. Dewan Juri Terhormat sadar di sini laki-laki silahkan. Kami tidak paham Juri, bagaimana pada akhirnya mereka berpegang teguh terhadap aplikasi dagang online ini. Tapi pada akhirnya Juri, padahal kami telah memberikan parameter yang jelas seperti temu jodoh offline misalnya, dan pada akhirnya apa mengurangi dampak kamu untuk tingkat perselingkuhan, kriminal dan sebagainya. Sekian. Lihat Dewan Juri Terhormat, mereka terus mengulang pertanyaan atau instruksi yang telah kami jawab sedari pembicara dua Dewan Juri Terhormat. Lanjut, bagaimana ini akan menimbulkan budaya patriarki pada akhirnya. Sadar Dewan Juri Terhormat, di dunia sekarang, status quo sekarang menunjukkan bagaimana laki-laki hanyalah orang yang boleh memilih atau bahkan bisa memilih pasangannya itu sendiri, berbeda dengan perempuan yang harus memilih dan tidak boleh menolak. Sedangkan laki-laki tetap bisa menolak. Dewan Juri Terhormat, berbeda dengan perempuan yang hanya tidak boleh menolak misalnya. Sehingga Dewan Juri Terhormat disinilah dengan ada, walaupun mereka mengatakan ini akan sebagai gerakan feminis, tapi lihat di sisi mereka merupakan hak-hak dari perempuan itu sendiri, karena sadar laki-laki di sini yang atau masyarakat atau anggapan masyarakat menyebutkan bahwa laki-laki lah yang lebih berhak ketika mereka ingin memilih pasangan pada akhirnya. Tapi lihat di sisi kami menjadi bahwasannya bagaimana perempuan tersebut dapat memilih pasangan mereka pada akhirnya, berbeda di sisi mereka Dewan Juri Terhormat. Mari lihat status quo yang menunjukkan bahwa banyaknya perempuan yang kesulitan ataupun susah mencari pasangan mereka sendiri, sehingga hadirnya aplikasi kencan online ini yang dapat membantu mereka dari segi online. Dewan Juri Terhormat, ketika mereka sulit dari segi offline, akan ada sisi online yang lebih membantu mereka pada akhirnya. Pun ketika mereka kembali lagi menunjukkan adanya perselingkuhan dan sebagainya, ini tidak akan terjadi ketika kedua belah pihak telah memiliki komitmen atau rasa saling percaya, sehingga di kedua belah pihak ini tidak akan memiliki rahasia masing-masing. Dewan Juri Terhormat, sehingga di kedua belah pihak ini akan terbuka satu sama lain, sehingga potensi perceraian ataupun perselingkuhan tidak akan terjadi di sisi kami. Malahan potensi perselingkuhan atau bahkan perceraian ini akan lebih meningkat di sisi mereka. Oleh karena itu saya bangga berada di pihak kontra. Baik, terima kasih banyak untuk pembicara ketiga tim kontra. Kami memanggil untuk reply speaker dari tim kontra untuk menaiki podium. Baik, pidato kemenangan kami mulai dalam hitungan 3, 2, 1 juri. Sampailah kita di penghujung perdebatan kali ini, yaitu closing statement juri. Setelah kami untuk terakhir kalinya untuk menegaskan secara tegas, lugas dan lengkap bahwa kami menolak penyumbang perdebatan kali ini di dalam konteks sebagai gerakan feminis. Dewan ini akan mengecam penggunaan aplikasi kencan online, contohnya seperti Bumble, Tinder dan lain-lain. Dewan juri setelah kami untuk memberikan kompas terhadap pemikiran saudaraku dari tim proposisi yang jauh arahnya dan kehilangan arah. Dewan juri pertama, kami tidak mengerti letak perjuangan gerakan feminis di sisi mereka itu di mana. Justru mereka hadir dengan sadisnya mengatakan bahwa perempuan di sisi mereka sebelum itu, semurah itu, sejahat itu. Di mana kalaupun ia memperjuangkan apakah gerakan perempuan ini merupakan, kalaupun ia memperjuangkan gerakan perempuan, mereka memperjuangkan satu saja, namun melupakan dengan sisi dari budaya kultural Indonesia Dewan Terhormat, yaitu budaya perjodohan. Kedua, sadar tadi solusi mereka agung-agungkan sudah atau penawaran solusi seperti pemblacklistan dari media sosial, pemblacklistan dari aplikasi kencan online Dewan Terhormat, kami telah menentukan solusi dan mekanisme mereka. Kami
kencan, contohnya diawali oleh berkomunikasi, lalu akhirnya baper misalnya, lalu akhirnya mempertemukan. Dewan juri ketika mereka hadir dengan solusi memblacklist akun aplikasi kencan online, mengapa mereka tidak langsung juga memblacklist media sosial lainnya Dewan Juri terhormat seperti Instagram, apalagi WhatsApp Dewan Juri terhormat. Dewan Juri, istilah kami juga menekankan solusi atau mekanisme kami kembali yang sedari tadi tim proposisi tanyakan apakah dia pura-pura saja tidak mendengar ataukah mereka juga terkesima dengan solusi atau mekanisme kami. Maka dari itu kami hadir untuk menekankan kembali. Pertama, solusi mekanisme kami itu pemanfaatan teknologi media sosial itu sendiri, di mana dari solusi kami timbullah mekanisme seperti yaitu edukasi masyarakat. Terus mereka mengatakan bahwa maksudnya edukasi masyarakat seperti apa? Itu pemanfaatan media sosial itu sendiri dalam diri terhormat. Padahal sedari tadi dari pembicara 1, 2, dan 3 pun telah menyinggung masalah ini, namun mereka sedari tadi menanyakan, sehingga pada akhirnya kami menekankan kembali, kami tidak membawakan argumentasi baru ataupun penekanan baru Dewan Juri terhormat. Dewan Juri dari mekanisme tersebut yaitu pemanfaatan dari aplikasi bimbel atau Tinder itu sendiri ataupun dari aktor perempuan yang sudah sukses menemukan jodohnya di aplikasi tersebut, sehingga ini sama sekali dapat kita kredit ketika itu dijadikan sebagai bahan edukasi Dewan Juri terhormat. Dewan Juri dari juga argumentasi mereka sedari tadi tentang pernikahan, tentang perceraian pernikahan, mereka mengatakan sedari tadi bahwa kamilah yang lebih jauh terkena dari angka pernikahan, angka perselingkuhan dan angka perceraian. Namun mereka sama sekali tidak memikirkan skenario terburuk di sisi mereka ketika adanya budaya kultural seperti budaya-budaya perjodohan yang masih kental di Indonesia, seperti mereka juga tidak memikirkan bahwasanya mereka jauh lebih berdampak pada perceraian dan perselingkuhan dikarenakan dari hasil dari perjodohan itu sendiri dengan Dewan Juri. Mereka seolah-olah hadir dengan base mereka sendiri, namun mereka tadi tidak memahami apa workplace mereka. Mereka juga tidak memahami apa saja skenario terburuk mereka. Mereka sedang tadi hanya membahas dengan argumentasi mereka yang abu-abu, namun sedang tadi juga telah dipatahkan oleh pembicara kedua kami hingga pembicara ketiga kami dari argumentasi yang mereka abukan, sehingga mereka kalah dalam perdebatan kali ini. Kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih banyak untuk pembicara penyimpul dari tim kontra. Selanjutnya kami memanggil kepada pembicara penyimpul dari tim proposisi untuk naik ke podium. Kami berangkat dalam 3, 2, 1. Oposisi kata karena ini adalah mosi Dewan ini akan, bukan Dewan ini mendukung, bukan Dewan ini percaya. Artinya adalah mosi ini membutuhkan proposal, pendebat yang hebat, dan pendebat yang baik adalah siapa yang bisa menyampaikan, siapa yang bisa memberikan solusi yang solutif, dan di sisi oposisi tidak pernah menjelaskan secara komprehensif solusi dan mekanisme itu seperti apa. Solusi mereka adalah edukasi masyarakat, edukasi yang dilakukan di sosial media, sehingga saya rasa ini tidak akan efektif dan eksklusif karena tidak semua bisa teredukasi dengan hal ini. Pun juga mekanismenya adalah edukasi di Instagram. Juri seberapa yakin di sisi mereka aktor bisa teredukasi dengan hal ini. Tapi dua, mereka mengatakan bahwa perempuan tidak seberapa itu, tapi juri secara psikologis perempuan itu hanya hatinya lembut, gampang untuk digoda, gampang untuk luluh pada gombalan laki-laki itu bukan. Artinya adalah di sisi mereka ketika mereka mau aplikasi kencan ini, maka perempuan akan digoda oleh laki-laki, maka tindak kriminalitas akan ada, dan di sisi mereka tidak ada gerakan feminis sama sekali. Tapi juga mereka belum bisa membuktikan kepada kita semua tidak akan ada penyalahgunaan bagi orang yang sudah berpasangan itu sendiri, di mana syarat-syarat untuk bisa mengakses aplikasi itu sendiri adalah umur, status, dan lain sebagainya. Tapi di sisi mereka ini dapat dipalsukan bukan Dewan Juri karena di sisi mereka bersifat online saja, tapi di sisi mereka juga hanya jodoh tidak akan ditemukan karena hanya akan ada cinta virtual saja, karena secara online pun juga
karena secara online saja pun juga di status quo laki-laki menggunakan ini untuk kesenangan semata. Tapi 4, mereka tidak memahami aktor pada masa perbuatan tindakan ini. Juri bukan perempuan yang memanfaatkan aplikasi kencan ini, tapi perempuanlah yang menjadi korban. Maka dari itu, adanya gerakan feminisme di sisi kami dengan mengecam aplikasi ini, dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk menemukan jodohnya secara offline yang akan kami jelaskan nanti. Tapi 6, mereka sama sekali tidak pernah melindungi aktor rentan di sini, seperti remaja perempuan yang selalu menjadi korban kriminalitas online, yang dimana mereka juga tidak bisa melindungi aktor seperti orang yang sudah berpasangan. Justru di sisi mereka tidak pernah sama sekali melihat dampak negatif dari aplikasi itu sendiri, atau mereka lari dari workcase mereka, atau mereka takut membahas workcase mereka sendiri tentang dampak negatif dari aplikasi kencan itu. Mereka tidak pernah memberikan solusi dan mekanisme secara solutif untuk mengatasi dampak-dampak buruk dari aplikasi kencan itu sendiri. Mereka hanya mau memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa memberikan solusi mengenai aplikasinya. Artinya adalah meskipun mereka memberikan edukasi kepada masyarakat ketika aplikasinya itu misalnya mereka bisa memasukkan identitasnya dan lain sebagainya, mereka tidak pernah mengatakan solusi ini. Tapi Juri, mengapa kami menang dalam debat ini? Kami telah berperspektif pada 2 aktor rentan di sini, yaitu remaja perempuan dan orang yang sudah berpasangan, karena di mana kami akan mengecam aplikasi kencan ini dan akan melindungi hak-hak perempuan sebagai gerakan feminis yang telah di status quo itu di kriminalitas online oleh remaja perempuan, pun juga perselingkuhan tetap terjadi karena itu bisa dipalsukan. Tapi 2, kami juga telah memberikan solusi dan mekanisme tentang orang-orang yang tidak dapat mendapatkan jodoh atau jomblo atau hak-hak perempuan atau hak perempuan untuk mendapatkan jodoh. Kami telah memberikan solusi, yakni temu jodoh offline Dewan Juran Terhormat, di mana ini eksklusif, ini solutif. Karena apa? Karena mereka bertemu dan tidak akan ada pemalsuan KTP dan lain sebagainya. Pun juga mereka akan diseleksi melalui video dari bagaimana latar belakang mereka berada, bagaimana aktivitas mereka, dan bagaimana di sisi maka kami bangga di sisi Itulah tadi rangkaian perdebatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim. Selanjutnya kami berikan terlebih dahulu waktu 10 menit kepada juri untuk menentukan hasil pertandingan. Untuk kedua tim kami persilahkan untuk keluar dari ruangan terlebih dahulu.